Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Kecerdikan dan kedikjayaan Joko Tingkir, bagian 4. Saat Ki Ageng Pengging wafat di ujung keris Sunan Kudus. Pada awalnya, para santri Sunan Kudus mencoba menembus ke wilayah Pengging, namun percuma saja karena dihadang oleh penjaga dusun Pengging. Dan akhirnya kembali dan melaporkan kepada Kanjeng Sunan Kudus. Sunan Kudus meminta para santrinya untuk menunggu di wilayah luar Pengging, dan ia sendiri akan menembus para penjaga wilayah Pengging. Ia pun berpesan, sepeninggalku nanti, jika kalian mendengar isak tangis ataupun keributan, hendaknya kalian selalu waspada. Jika kalian nanti diserang oleh para penjaga atau warga Pengging, janganlah melawan. Teruslah berjalan menuju arah di mana kita mulai berangkat. Kalian harus memegang teguh perintahku ini. Begitu kata Sunan Kudus. Sunan Kudus mulai memasuki wilayah Pengging. Dengan mudah saja Sunan Kudus melalui para penjaga, dan para penjaga tidak melihat Sunan Kudus melewati mereka. Padahal para penjaga itu mempunyai ilmu kesaktian cukup tinggi, namun seolah tiada berdaya dengan kedikjayaan Sunan Kudus. Dalam waktu tidak terlalu lama, Sunan Kudus telah sampai di depan rumah Ki Ageng Pengging. Ia pun menemui seorang lelaki tua penjaga rumah Ki Ageng Pengging, dan Sunan Kudus pun bertanya, "Maaf Kisanak, apakah Ki Ageng Pengging berada di dalam?" Lelaki tua itu memandang Sunan Kudus, lalu berkata, "Beliau ada di dalam, namun urungkan niatmu saja Kisanak. Ki Ageng Pengging sedang tirakat, tidak menerima tamu siapapun, dan ia tidak mau diganggu oleh siapapun juga." Berkali-kali Sunan Kudus meminta agar orang tua itu menyampaikan bahwa ada tamu yang akan membawa berita penting bagi Ki Ageng Pengging. Namun percuma saja, seolah orang tua itu keras kepala. Akhirnya Sunan Kudus menepuk pundak lelaki itu seraya berkata, "Mohon sampaikan kepada Ki Ageng Pengging bahwa ada utusan Tuhan Jabar yang membawa berita penting. Pasti Ki Ageng Pengging mau menemuiku." Orang tua itu seperti terhipnotis dan langsung ke dalam untuk menemui Ki Ageng Pengging. Lelaki itu pun akhirnya mengetuk pintu di mana tempat Ki Ageng Pengging sedang tirakat. Kemudian ia pun berkata, "Mohon ampun Ki Ageng, di luar ada orang yang mengaku utusan Tuhan Jabar, memaksa ingin bertemu dengan Ki Ageng. Meski telah hamba cegah, namun dia tetap memaksa." Tidak lama terdengar suara Ki Ageng Pengging, "Apabila ia mengaku sebagai utusan Tuhan Jabar, persilahkan ia masuk dan menghadapku." Tampaknya Ki Ageng Pengging sudah tahu bahwa Sunan Kudus akan menemuinya, dan ia pun bersiap-siap menyambutnya. Ki Ageng Pengging pun telah siap dan menyambut kedatangan Sunan Kudus. Ia pun membalas salam yang diucapkan Sunan Kudus, dan terlihat keduanya berjabat tangan dengan erat serta berangkulan, seolah seperti saudara saja. "Ada apa gerangan Dinda Sunan Kudus datang jauh-jauh menemuiku?" tanya Ki Ageng Pengging. Sunan Kudus pun menjawab, "Kanda Ki Ageng Pengging, Kanjeng Sultan meminta dengan hormat agar sudi kiranya Kanda bersedia datang ke Demak." "Lodag, persoalan iki meneh," gumam Ki Ageng Pengging. "Sungguh amat berbahagia hati saya jika Kanda Pengging bisa pergi ke Demak bersama saya." Ki Ageng Pengging berkata, "Dinda Sunan Kudus, hamba ini cuma seorang petani,
cuma mengerti bercocok tanam padi gogo. Di samping itu, hamba bukanlah abdi dalam kerajaan Demak Bintoro. Untuk apa Kanjeng Sultan meminta hamba menghadapnya? Sunan Kudus berusaha menjelaskan bahwa antara Ki Ageng Pengging dan Kanjeng Sultan Demak masih ada hubungan kekerabatan, dan wilayah Pengging termasuk wilayah kekuasaan Demak Bintoro, sehingga titah Kanjeng Sultan sebagai seorang imam harus dipatuhi oleh seluruh rakyatnya. Bolak-balik tetap saja Ki Ageng Pengging gigih bahwa ketundukannya hanya kepada Gusti Allah semata, Sang Kholik, pencipta seluruh makhluk. Selama Gusti Allah tidak memerintahkan ia untuk ke Demak, ia tidak akan ke Demak. Sebaliknya, jika Gusti Allah memerintahkan ke Demak, tanpa Sunan Kudus pun ia akan ke Demak. Ki Ageng Pengging mempunyai pendirian yang sangat keras. Walaupun persoalan cuma sepele, diminta ke Demak, namun di matanya prinsip tidak bisa ditawar, apapun alasannya. Dinda Sunan Kudus, akan sia-sia kedatanganmu ke Pengging jika tetap memintaku untuk datang ke Demak Bintoro menghadap Kanjeng Sultan. Akhirnya Sunan Kudus menemui jalan buntu, dan ia pun bertanya, "Kanda Ki Ageng Pengging, mana yang Kanda pilih, luar atau dalam, bawah atau atas, belakang atau depan?" Pertanyaan Sunan Kudus merupakan suatu kiasan dalam artian menanyakan apakah Ki Ageng Pengging merasa bagian dari Demak, di dalam atau di luar wilayah Demak. Apakah ia sebagai raja atau sebagai rakyat? Apakah ia sebagai khalifah atau sebagai makmum? Dinda Sunan Kudus, bagaimana aku harus memilih? Karena semuanya milikku dan tidak ada satupun yang ku miliki. Kembali lagi Ki Ageng Pengging menjawab, dan semakin membuat tidak ketemu antara Ki Ageng Pengging dan Sunan Kudus. Maksudnya adalah, memang jika dianggap Ki Ageng Pengging raja, ia memang keturunan Raja Brawijaya V. Dan jika dianggap sebagai rakyat, ia pun juga sebagai rakyat. Semuanya hanya titipan, dan tidak ada satupun yang ia miliki. Semuanya hanya milik Gusti Allah semata. Sunan Kudus bertanya lagi. "Kanda Ki Ageng Pengging, apakah Kanda dapat wafat di hadapanku?" Memang Ki Ageng Pengging ini sakti mandraguna. Ia adalah murid terkasih Syekh Siti Jenar, dan ia putra dari Pangeran Andayaningrat, menantu dari Brawijaya V yang menikah dengan putrinya Ratu Pembayun. Pangeran Andayaningrat inilah yang menyelamatkan Ratu Pembayun dari penculikan Raja Blambangan. Pangeran Andayaningrat akhirnya tewas di tangan Sunan Ngudang, ayahanda Sunan Kudus, ketika terjadi pertempuran antara Mojopahit melawan Demak. Dengan tenang dijawab oleh Ki Ageng Pengging, "Aku bisa saja mati di hadapanmu atau bukan. Semua sudah ada ketetapannya, dan kita harus menyadari asal dan tujuan kita hidup." Sunan Kudus langsung menanyakan di mana letak kelemahan Ki Ageng Pengging. "Kanda Ki Ageng Pengging, di mana hidup dan matimu?" Dengan tersenyum, Ki Ageng Pengging menjawab, "Jika Dinda Kudus tetap memaksa, maka irislah siku ini." Dengan tegar ia menjawab, dan ia pun tunduk akan apa yang telah ditetapkan Gusti Allah. Akhirnya dengan keris pusaka, Sunan Kudus mengiris siku Ki Ageng Pengging. Akhirnya robohlah Ki Ageng Pengging. Namun sebelum ia meninggal dunia, ia masih sempat mengucapkan salam kepada Sunan Kudus, dan Sunan Kudus pun membalas "Waalaikumsalam." Sunan Kudus pun diterpa kesedihan.
Namun ia menyadari bahwa takdir yang telah digariskan Allah tidak dapat ditolak, dan ia hanya sebagai perantara saja. Demikian kisah wafatnya Ki Ageng Pengging di ujung keris Sunan Kudus. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi.